Teman-teman, duduklah dan dengarkan dengan saksama. Dunia ini memiliki rasa ironi yang luar biasa. Bukan? Mereka menganggap kehadiranmu biasa saja. Eksistensimu bisa dibuang begitu saja. Mereka salah mengira kesabaranmu sebagai kelemahan dan kebaikanmu sebagai kebodohan. Mereka yakin bahwa saat kau pergi, mereka akan merasa bebas. Namun, lihat bagaimana situasi berbalik. Tuhan, dalam segala kebijaksanaannya, akan menjadikan ketidakhadiranmu sebagai penjara bagi mereka dan kedamaianmu sebagai siksaan terbesar mereka. Ini bukan balas dendam, ini adalah keseimbangan. Ketika kau pergi, kau tidak hanya menghilangkan dirimu dari hidup mereka, tetapi juga membawa semua kebaikan yang pernah kau bawa. Cintamu, dukunganmu, kesetiaanmu. Itu adalah benang-benang yang menahan dunia kacau mereka tetap utuh. Dan sekarang kehidupan mereka mulai runtuh perlahan-lahan, satu demi satu. Mereka tidak tahu mengapa, tapi kita tahu, kan? Ini adalah harga dari kesombongan mereka. Betapa yakinnya mereka pada diri sendiri, mengira bisa menyakitimu, mengkhianatimu, memanfaatkanmu, dan pergi tanpa cedera. Mereka mengira bisa bermain Tuhan dalam hidupmu, menentukan berapa banyak penderitaan yang harus kau alami, seolah-olah mereka tak tersentuh. Namun ada balasan untuk kesombongan seperti itu. Tuhan tidak tidur, teman-teman. Dia melihat saat mereka mengejekmu, merendahkanmu, mengabaikanmu, seolah kau bukan siapa-siapa. Dan sekarang giliran mereka merasa hina. Ketidakhadiranmu bukan hanya sebuah kekosongan. Itu adalah cermin yang memantulkan setiap pilihan buruk yang mereka buat, setiap kata kejam yang mereka ucapkan, setiap pengkhianatan yang mereka lakukan. Semakin mereka menatap kekosongan itu, semakin mereka menyadari betapa besar apa yang telah hilang. Bukan hanya tentang kehilanganmu, tetapi kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar peduli pada mereka, yang melihat mereka di titik terburuknya dan tetap tinggal hingga sekarang. Tapi tetap tinggal adalah ujian mereka, dan mereka gagal total. Mereka diberi kesempatan demi kesempatan, peluang demi peluang untuk memperlakukanmu dengan baik, menghargaimu, mencintaimu seperti yang pantas kau dapatkan. Namun mereka menyia-nyiakannya, percaya bahwa kau akan selalu ada, selalu menunggu, selalu memaafkan. Betapa bodohnya mereka, karena sekarang mereka terjebak dalam penyesalan. Penyesalan, teman-teman, adalah beban yang sangat berat untuk dipikul. Kau tahu apa yang terjadi selanjutnya? Mereka mulai merindukanmu. Awalnya halus, sebuah pikiran di sini, kenangan di sana. Lalu, itu tumbuh menjadi rasa sakit yang menyiksa, sebuah kekosongan yang tak bisa mereka isi. Tentu, mereka akan mencoba mengalihkan perhatian dengan orang-orang baru, hobi-hobi baru, atau kebohongan baru pada diri mereka sendiri. Tapi, tidak ada yang berhasil. Ketiadaan seseorang sepertimu bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan. Itu adalah pengingat konstan atas kegagalan mereka. Sementara mereka tenggelam dalam penyesalan, kau di luar sana merebut kembali kedamaianmu. Itulah keindahannya, bukan? Saat mereka terjebak dalam penderitaan, kau bangkit, kau sembuh, kau tumbuh menjadi dirimu yang sebenarnya. Dan itulah hukuman terbesar bagi mereka. Melihatmu berkembang, sementara mereka terjebak dalam kekacauan yang mereka ciptakan. Oh, mereka akan berpura-pura baik-baik saja. Orang-orang seperti mereka selalu melakukannya. Mereka akan memposting senyuman palsu, kemenangan kosong, kebahagiaan hampa. Tapi, di balik pintu tertutup, mereka hancur karena mereka tahu kebenarannya. Mereka bukan apa-apa tanpamu. Menyadari hal itu adalah siksaan yang tidak bisa dihapus oleh distraksi apapun. Biarkan aku memberitahumu sesuatu tentang keadilan Tuhan. Itu tidak selalu keras, tidak selalu datang dengan petir dan guntur. Kadangkali itu tenang, sesederhana menjadikan kedamaianmu sebagai siksaan mereka. Setiap kali mereka melihatmu bahagia,
mendengar tentang kesuksesanmu, atau diingatkan tentang kehidupan yang kau bangun tanpa mereka, itu menyayat mereka dalam-dalam. Dan yang terbaik, kau bahkan tidak perlu melakukan apa-apa. Tuhan akan menanganinya untukmu. Mungkin kau bertanya-tanya, apakah mereka peduli? Oh, mereka peduli. Mereka hanya tidak akan mengakuinya. Harga diri mereka tidak akan membiarkan mereka. Tapi jauh di lubuk hati, mereka dihantui oleh ingatan tentangmu. Mereka dihantui oleh realisasi bahwa mereka tidak akan pernah menemukan seseorang sepertimu lagi. Dan realisasi itu adalah hukuman yang akan mereka bawa seumur hidup. Namun, kau, teman-temanku, janganlah membawa beban itu. Lepaskan. Biarkan Tuhan yang menyelesaikan sisanya. Tugas satu-satunya adalah fokus pada kedamaianmu, kebahagiaanmu, pertumbuhanmu. Karena semakin kau bangkit, semakin besar penderitaan mereka. Itulah keseimbangan hidup. Mereka menabur benih penderitaan mereka sendiri ketika mereka menyakitimu. Sekarang, mereka harus menuai hasilnya. Jadi, jangan menoleh ke belakang. Jangan buang waktumu mempertanyakan apakah mereka telah berubah, apakah mereka telah belajar, apakah mereka menyesal. Itu bukan urusanmu lagi. Biarkan mereka menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Biarkan mereka duduk bersama penyesalan mereka. Biarkan mereka menghadapi realitas kehidupan tanpamu. Karena orang-orang seperti mereka tidak pantas mendapatkan penutupan. Mereka tidak pantas mendapatkan pengampunanmu, perhatianmu, energimu. Mereka membuat pilihannya, dan sekarang mereka harus hidup dengan itu. Dan kau bebas. Bebas dari toksisitas mereka, dari kebohongan mereka, dari manipulasinya. Bebas untuk membangun kehidupan yang selalu kau layak dapatkan. Tuhan tidak membiarkan umatnya menderita dengan sia-sia. Setiap air mata yang kau tangisi, setiap malam tanpa tidur yang kau alami, setiap momen penderitaan yang mereka sebabkan, itu bukan untuk apa-apa. Itu sedang membangunmu, memperkuatmu, mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar. Sekarang, saat kau melangkah ke kebesaran itu, hukuman mereka dimulai. Bukan karena kau menginginkannya, tetapi karena begitulah hukum alam semesta. Mereka mengira bisa menulis ulang aturan kesopanan, bahwa kebohongan dan manipulasi mereka takkan pernah mengejar mereka. Tapi kebenaran memiliki cara yang lucu untuk muncul ke permukaan, bukan? Setiap pengkhianatan yang diucapkan dengan bisikan, setiap langkah terencana untuk menghancurkanmu, kini menjadi beban yang tak bisa mereka lepaskan. Tuhan tidak membiarkan tindakan seperti itu luput begitu saja. Dia membiarkan mereka berjalan bebas untuk sementara waktu, percaya bahwa mereka telah lolos tanpa cedera. Tapi kemudian, Dia memanggil keseimbangan. Dan ketika saat itu tiba, tidak ada lari, tidak ada tempat bersembunyi, hanya menghadapi konsekuensi dari apa yang telah mereka lakukan. Kau adalah mercusuar mereka dalam badai, membimbing mereka saat mereka tersesat. Tapi mereka mengira mercusuar itu bisa ditinggalkan, dibongkar, dilupakan. Sekarang mereka hanyut, dilempar oleh gelombang penyesalan yang tak bisa mereka hindari. Mereka akan mencarimu dalam mata orang lain, dalam momen-momen kebahagiaan palsu, tapi kau tidak akan ada di sana. Karena mereka tidak hanya kehilanganmu, mereka kehilangan keamanan, ketenangan, dan perlindungan yang hanya bisa kau berikan. Dan itulah siksaan seumur hidup mereka. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Mereka tidak pernah mengerti bahwa kebaikanmu bukan hak mereka. Itu adalah hadiah yang kau berikan dengan sukarela meskipun mereka tidak pantas mendapatkannya. Mereka mengira bisa mengeksploitasinya tanpa batas, bahwa sumur kesabaranku tidak akan pernah habis. Tapi ketika kau pergi, kau tidak hanya meninggalkan mereka. Mereka kehilangan jenis cinta yang paling langka. Dan sekarang, mereka menyadari terlambat bahwa beberapa hadiah, sekali dibuang, tidak bisa dikembalikan. Mereka akan bermain sebagai korban sekarang.
Lihatlah mereka merajut cerita-cerita kesedihan, melukiskan diri mereka sebagai korban. Hampir lucu, bukan? Bagaimana mereka memutarbalikkan realitas untuk menghindari melihat diri mereka sendiri di cermin. Tapi jauh di lubuk hati, mereka tahu. Mereka tahu mereka adalah arsitek dari kesengsaraan mereka sendiri. Mereka tahu mereka berjudi dengan sesuatu yang tak ternilai harganya dan kalah. Tidak ada kebohongan, tidak ada rasa kasihan pada diri sendiri yang bisa mengubah kebenaran itu. Di sisi lain, kau telah bangkit. Kau tidak membiarkan kegelapan mereka mengonsumsimu. Kau mengambil upaya mereka untuk menghancurkanmu dan menjadikannya bahan bakar untuk pertumbuhanmu. Dan sekarang, kedamaianmu, kebahagiaanmu, kesuksesanmu, itu yang menghantui mereka. Karena setiap langkah maju yang kau ambil adalah pengingat akan kehidupan yang bisa mereka miliki jika saja mereka menghargaimu, jika saja mereka memilih berbeda. Tapi, bukankah itu ironinya? Mereka mengira mereka memegang kendali, bahwa mereka mengatur narasi. Namun disinilah mereka terjebak dalam bayangan ketidakhadiranmu, sementara kau melangkah ke dalam cahaya. Mereka mengira mereka tak terkalahkan, tak tersentuh. Tapi sekarang mereka belajar dengan cara yang sulit bahwa bahkan dinding terkuat pun runtuh ketika dibangun di atas kebohongan. Dan istana mereka sekarang itu tidak lebih dari reruntuhan. Kau memberi mereka kesempatan lebih dari yang pantas mereka dapatkan. Kau memaafkan mereka berkali-kali, berharap mereka berubah, tapi beberapa orang tidak berubah, kan? Mereka hanya mengambil dan mengambil sampai tidak ada lagi yang tersisa untuk diberikan. Dan ketika kau akhirnya berkata cukup, itu bukan hanya momen kebebasan bagimu, itu adalah awal dari kejatuhan mereka. Karena tanpa cahayamu, dunia mereka hanyalah bayangan. Karma mereka bukan hanya hukuman, itu adalah pelajaran. Pelajaran yang akan terus berulang dalam setiap hubungan gagal, dalam setiap momen kebahagiaan singkat. Mereka akan terus mencari sesuatu untuk mengisi kekosongan yang kau tinggalkan. Tapi tidak ada yang akan pernah bisa dibandingkan, karena orang-orang sepertimu tidak datang dua kali. Dan begitu kau pergi, kau benar-benar pergi.